warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vini Suryaliandraini dengan NIM 2105020027, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membahas tentang teori organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah dosen pengampu Ibu Nur Ilmiah Rifai. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, organisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan atau entiti yang terdiri dari banyak orang, bisa berupa institusi, asosiasi, atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Teori organisasi. Teori organisasi merupakan orang yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori di antaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi misi organisasi tersebut. Pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Ernest Dell. Pengertian organisasi adalah sebuah proses perencanaan. Ini berkaitan dengan hal menyusun, mengembangkan, dan memelihara suatu struktur dan motif hubungan-hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu badan usaha. Menurut Max Westberg, pengertian organisasi adalah suatu karangan struktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Ketiga, Chester A. Burnett. Pengertian organisasi adalah suatu sistem kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua orang ataupun lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang di dalamnya memerlukan komunikasi dengan pencapaian tujuan bersama. Bernard menekankan peranan pada setiap orang anggota yang harus diberikan informasi dan motivasi, dan sebagai anggota lainnya yang harus membuat keputusan. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, sekelumpulan orang. Organisasi harus terdiri dari dua orang atau lebih. Manusia yang sadar dalam membentuk organisasi sama dengan terbentuknya suatu kelompok. Yang kedua, memiliki tujuan bersama. Organisasi harus memiliki tujuan yang utama yang berusaha diraih oleh tiap-tiap anggota organisasi. Yang ketiga, adanya kerjasama. Tiap anggota organisasi harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain untuk mempermudah dan mencapai suatu tujuan tertentu. Keempat, memiliki aturan. Organisasi formal harus memiliki aturan atau batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi dan diterapkan pada tiap anggota organisasi. Yang kelima, memiliki pembagian tugas. Organisasi harus memiliki pembagian tugas pada tiap anggota agar bekerja satu sama lain dengan efektif dan efisien sesuai kemampuan yang dimiliki. Tujuan organisasi adalah sebagai berikut. 1. Mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Kelima, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Keenam, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Macam-macam teori organisasi. Yang pertama, teori organisasi klasik. Yang kedua, teori organisasi neoklasik.
Yang ketiga, teori organisasi modern. Di sini saya akan membahas yang bernama teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik. Teori organisasi yang berkembang mulai awal abad ke-19 digolongkan ke dalam teori organisasi klasik atau disebut juga teori tradisional atau teori mesin. Pada masa ini, organisasi divisualisasikan sebagai sekelompok orang yang membentuk lembaga. Tiap-tiap bagian organisasi tersebut memiliki spesialisasi dan sentralisasi dalam tugas dan wewenangnya. Dalam teori klasik, ini dinyatakan bahwa sebuah organisasi terdiri atas 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, bagian yang tersistem dan terkoordinasi. Yang kedua, adanya sekelompok orang dengan spesialisasi tertentu. Yang ketiga, kerjasama antara sekelompok orang dengan spesialisasi yang berbeda. Keempat, adanya kekuasaan dan kepemimpinan yang mengandalkan sistem tersebut. Yang kedua, teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik muncul sebagai alat dari ketidakpuasan terhadap teori organisasi klasik. Ketiga teori organisasi yang bergabung dalam teori organisasi klasik tersebut dinilai sangat kaku dan mengabaikan hubungan manusiawi. Teori organisasi neoklasik memberi perhatian khusus pada aspek psikologis dan sosial pada diri anggota organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok kerja. Yang ketiga, teori organisasi modern. Teori organisasi klasik dan teori organisasi neoklasik ternyata dinilai belum memuaskan untuk tuntunan manajemen modern. Banyak kelemahan dan ketimpangan yang masih ditemukan sehingga mendorong munculnya teori organisasi modern pada 1950. Teori organisasi modern ini kemudian dikenal dengan nama analisis sistem atau teori terbuka yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang paling bergantung.